ini Kang Asep ya. Kang Asep ini sok atau calik jadi. Nah, nih saya kagum melihatnya ya, Satria Kabuyutan. Ini maksudnya apa, Satria Kabuyutan? Ini sebuah novel sejarah berangkat dari keprihatinan kita terhadap tradisi literasi di masyarakat Sunda, gitu kan, khususnya Karawang, gitu kan. Bagaimana kita melihat generasi muda itu dengan kemajuan teknologi ternyata mereka itu agak kurang dalam membangkitkan tradisi literasi, minat baca tulisnya sudah berkurang. Itulah kemudian kita mencoba mencari akar sejarah dari masyarakat Sunda khususnya, bahwa tradisi literasi di masyarakat Sunda itu bukan era modern saja, tetapi ternyata jauh ke masa kuno, gitu ini kan. Tahun berapa setting lokasinya? Ini proses risetnya itu sekitar 5 tahunan. Tahun 2013 kita sudah mulai mengumpulkan data segala macam. Jadi ini memang berdasarkan referensi dari naskah-naskah kuno, gitu kan. Nah, berarti 5 tahun risetnya? Proses riset dan penulisannya 5 tahun. Jadi dari 2013, 2018, 2017. 2017. Nah, setting lokasi, setting cerita ini tahun berapa? 50 tahun setelah kerajaan Pajajaran runtuh. Jadi sekitar tahun 1600-an lah, gitu. 1600-an ya? Ya, sebelum Priangan jatuh ke kekuasaan Mataram. Seperti itu. Jadi sebelum diislamkan ya? Ya, sebelum Mataram masuk ke tanah Sunda, seperti itu. Nah, apa literasinya apa nih contohnya di sini? Contohnya adalah begini, di Sunda itu dalam hasanah kesejarahan Sunda ada yang disebut Kabuyutan. Kabuyutan ini semacam skriptorium atau semacam Universitas Sunda masa kuno, di mana di situ orang-orang masyarakat Sunda kuno yang memiliki tradisi kepenulisan dilatih, dibina, gitu kan. Bagaimana mereka menulis itu, apakah harus dengan harupat, dengan daluang misalkan, atau dengan lontar, itu tidak sembarangan, gitu kan. Di mana menurut setelah Asep riset, di mana tuh universitas Sunda ini? Berdasarkan riset kita, yang pertama itu adalah di Ciburuy. Di Ciburuy? Garut. Sekarang masih ada bahkan jejak-jejaknya kan. Ciburuy Garut apa Ciburuy Bandung? Situ Ciburuy? Bukan, Ciburuy ya. Jadi sebuah ada Kabuyutan, sekarang juga masih eksis di tanah sana, itu namanya Ciburuy. Di sana Garut? Ya, ada bahkan ini ya, peti dengan isi lontar-lontar kuno yang bertutur tentang. Dari jauh tuh di Kampung Naga? Jauhnya. Jadi masih ada itu artefak. Sekarang masih ada. Bahkan lontar-lontarnya juga masih ada, gitu kan. Naskah-naskah kunonya masih ada, dan sebagian kan dibawa. Di sini ada tokoh siapa tokohnya? Ada, namanya itu adalah Rangga Handaru. Orang biasa, gitu kan, yang kemudian istilahnya dia itu karena beberapa faktor masuk ke dalam Kabuyutan, gitu kan, dimana di situ dia mempelajari tentang tradisi baca tulis masyarakat Sunda kuno, gitu kan. Karena ini novel sejarah, endingnya bagaimana? Di sini ada romance nggak? Ada romansnya, ada gitu kan. Terus pergolakan politik, agama juga ada, karena memang pada saat itu tanah Sunda itu sedang runcing-runcingnya, gitu kan. Berbagai pengaruh masuk, pengaruh Islam, Jati Sunda, segala macam. Ending novel ini? Itu teh sebetulnya direncanakan untuk 2 buku panjang, cuma karena kita kehabisan energi karena luar biasa risetnya. Capek. Ini masih dicetak indie, jadi nanti mudah-mudahan ini menemukan pembacanya. Nah, Kang Asep, saya ini dari Banten nih, baru datang. Ini masjid rayanya? Sebetulnya Masjid Agung Syekh Kuro. Jadi menurut tradisi Syekh Kuro, beliau penyebar Islam pertama kali di tanah Pasundan, datang ke sini itu tahun 1416. Lewat Sungai Citarum yang di belakang ada Sungai Citarum tuh. Beliau datang ke sini, dan menurut tradisi lisan masyarakat dan juga tercatat di naskah Cirebon, Syekh Kuro ini kemudian mendirikan semacam pesantren tajuk di sini. Di Jawa apa di Karawang? Di Karawang. Jadi ini pertama kali di Karawang Syekh Kuro ya? Syekh Kuro ini sebelum 9 wali bahkan. Sebelum 9 wali. Ini tuh sebetulnya Banten tuh abad 14 ya. Banten itu kan setelah Cirebon. Setelah Cirebon, dari Cirebon kan. Berdiri setelah di sini. Jadi ini dulu ya. Ini dulu yang pertama, masjid tertua di tanah Jawa. Tapi mereka Syekh Kuro itu bukan Wali Songo. Bukan, beliau lebih dulu ada. Lebih dulu, bahkan bisa dibilang gurunya para Wali Songo lah. Bisa dapat informasi dari mana Syekh Kuro diislamkan? Dari siapa? Pertama jelas dari naskah-naskahnya ada, misalnya naskah Sang Wangsakerta, kemudian naskah-naskah Caruban yang lainnya, dan kemudian yang kedua adalah dari tradisi lisan juga, gitu kan. Tradisi lisan yang berkembang di masyarakat tentang Syekh Kuro, gitu kan. Jadi memang
ini telah menjadi sebuah apa namanya keyakinan gitu kan, dan memang tercatat juga di naskah gitu kan, bahwa memang Syekh Kuro itu adalah bukan sosok mitos gitu kan, bukan sosok fiktif. Yang kita kenal, yang sering kita dengar adalah mitos kan? Ya, jadi Tapi seperti halnya sebetulnya, 9 Wali. makamnya ada di belakang ya? Nah itu kalau makamnya itu masih kontroversi. Masih kontroversi sekarang. kan? Ada yang bilang di daerah sini, Ya. ada yang bilang di Pulau Bata, gitu kan. Tapi sampai hari ini pusaranya tidak ada. Tidak ada, Ya. tidak diketahui secara pasti. Ya, jadi memang sahabat literasi, Gola Agung TV, dunia literasi, segala tentang literasi ada di sini. Sekarang sedang ada di Masjid Raya Syekh Kuro Karawang. Saya ditemani oleh Asep R. Sundapura, Sunda pisan, Kang Asep ya. Nah, ini ada 3 buku di tangan saya. Ini membongkar sejarah Karawang. Nah, ini yang saya tertarik, Getih Karawang, Getih teh darah. Ini apa nih, Kang? Jadi ini sebuah literasi perlawanan, saya sebut seperti itu karena 3 tahun belakang ini generasi muda Karawang itu merasa sebagai masyarakat yang tertindas secara sosial dan ekonomi gitu kan. Ya. Jadi mereka itu banyak terpinggirkan seperti halnya masyarakat Betawi. Akhirnya salah satu stimulusnya mereka lari ke sejarah. Bahwa kita ini bangsa petarung, masyarakat Karawang itu. Makanya kita muncullah menggali nilai-nilai kesejarahan bahwa Karawang itu memang sebuah masyarakat dengan sejarah peradaban yang luar biasa gitu kan. Eleku Bekasi merenya di zaman ayeuna di zaman modern, Ya. mungkin di situ merasa luput dari Jawa Barat, terutama di pembangunan infrastruktur atau Ya, gimana? pembangunan. Jadi kan sekarang kan Karawang itu kota industri. Sementara di sektor industri itu banyak masyarakat generasi muda Karawang yang tidak terserap oleh sektor industri gitu kan, karena banyak pendatang dan lain sebagainya. Sehingga mereka itu merasa tersisihkan gitu kan. Nah, Kang, sekarang menekuni dunia jurnalistik di media-media online, kemudian kita juga di publishing gitu kan, kemudian di majalah-majalah kebudayaan. ya kenapa tiba-tiba bisa menggemari dunia kreativitas, dunia kreatif, terutama dunia pers, dunia jurnalistik? Karena memang hobi menulis. Hobi menulis. Dari tahun berapa? Dari kecil. Dari kecil? Dari kecil. Bisa mengingat nggak kapan karya tulis pertama dipublikasikan di media massa? Tulisan pertama itu saya pikir ketika sekolah dasar kelas 5, saya itu kebetulan di ngaji di kampung ya, pengajian kampung, di mana saya mengkoordinir teman-teman untuk membuat majalah pengajian. Jadi itu saya pikir karya publikasi kita yang pertama gitu kan, majalah pengajian, tapi kita disebar ke sedesa lah gitu kan. Akang pernah mendengar gerakan literasi nasional? Pernah. Bagaimana pendapat Kang Asep? Sebetulnya bagus, cuma sayang kesinambungannya kurang optimal. Contohnya di Karawang, ketika gerakan ini muncul di Karawang itu muncul ekosistem terutama di kalangan pendidik, sehingga muncul ekosistem kepenulisan. Kalau di Karawang itu namanya gerak komunitas literasi Karawang gitu kan. Tapi itu tadi gitu kan, karena mungkin hanya turunnya dari atas ke bawah, jadi hanya sesaat, setelah itu minim lagi gitu kan. Komunitas literasi Karawang. Komunitas literasi Oke, Karawang. sekarang kehidupan kepenulisan dunia iklim kepenulisan di Karawang sehat apa tidak? Maksudnya produktif atau tidak menulis? Jadi kan begini, saya itu beberapa tahun terakhir ini sengaja membentuk banyak ekosistem kepenulisan di Karawang. Ada bikin komunitas forum literasi Karawang lah, forum Likarpenda dan sebagainya gitu kan. Harapannya tadi, jadi minat literasi teman-teman muda di Karawang itu akan muncul kembali gitu kan. Bahkan 2 tahun ke belakang itu komunitas literasi Karawang yang terdiri dari para pendidik itu mereka sempat cukup produktif sampai 100 buku keluar gitu kan. Tapi itu begitu muncul deh, tidak ada lagi kesinambungannya harus bagaimana gitu kan ke depannya, pengembangan sampingannya harus seperti apa. Nah, ini yang tidak berjalan gitu kan. Kang Asep gimana? Apakah dengan adanya gerakan literasi nasional, iklim kepenulisan di Karawang akan progresif atau maju? Bagaimana? Kalau gerakan literasi nasional itu kan hanya bergerak di sektor para pendidik, itu saja gitu kan. Kang Asep, Bapak memiliki asumsi seperti itu? Karena kan kita banyak bergerak di dunia literasi Karawang, termasuk berinteraksi dengan teman-teman komunitas pendidik gitu kan. Dan memang itu hanya ini kan ke dunia pendidikan saja, gerakan literasi nasional itu. Di luar masyarakat pendidik itu tidak berjalan. Bahkan di sini yang namanya komunitas jalanan pun gitu kan tidak diperhatikan lah, seperti itulah kondisinya gitu kan. Terus komunitas penulis juga istilahnya tidak ada support segala macam gitu. Tidak ada support maksudnya?
Ya artinya begini, ketika mereka ingin bikin event kepenulisan, bikin kegiatan-kegiatan literasi kan harusnya diakomodir kan sama pemerintah daerah, minimal mereka dapat apa ya istilahnya keberpihakan anggaran untuk event-event literasi atau apa. Bagaimana kehadiran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Dinas Pendidikan yang mengurusi literasi tidak hadir? Untuk Dinas Pendidikan tadi gitu kan, mereka itu baru berjalan di komunitas literasi para guru, itu memang ada gitu kan, yang sifatnya dibentuk oleh mereka, yang dibentuk oleh gubernur itu. Cuma itu tadi kesinambungannya seperti apa gitu kan, kita belum tahu juga gitu kan. Sementara untuk Dinas Arsip dan Perpustakaan apa ya, jadi mereka sendiri masih berkutat dengan problem internal lah gitu kan. Oke, solusinya gimana? Kalau menurut saya lebih berkeyakinan bahwa literasi ini penguatannya adalah kepada ekosistem kepada komunitas tadi ya. Kalau kita berharap kepada pemerintahan daerah, kalau pemerintahan daerah itu kan hanya sekedar supporting gitu kan, hanya sekedar pendukung sajalah seperti itu. Ya intinya, titik intinya pada komunitas dan ekosistem seperti itu. Oke, ini di sini ada, mohon maaf Pak, Bapak dosen ya Pak? Iya. Siapa? Boleh sebutkan Pak namanya? Nama saya Suntoko. Suntoko. Iya. Dosen di Universitas Singapura Bangsa Singapura Bangsa di Karawang ya? di Karawang. Bapak mengajar apa disiplin ilmu? DFQ Bahasa Indonesia. Oh, oke Pak, saya mau bertanya, Bapak kenal sama Kang Asep tadi Sundapura. Sundapuranya? Iya. Bapak kenal sama Asep R. Sundapura? Alhamdulillah sangat kenal sekali, walaupun perkenalan kami masih belum lama. Bagaimana Bapak memandang Kang Asep? Saya memandang beliau ada sangat luar biasa. Karena sangat perhatian terhadap budaya Karawang itu sendiri, sementara yang lain tuh masih kurang begitu perhatian gitu. Terus kenapa yang lain masih kurang perhatian maksudnya? Mungkin yang lain tuh masih disibukkan dengan dengan mungkin dunia politik, usaha ini. Tetapi sangat disayangkan untuk budaya Karawang sendiri, masyarakat masih belum mendapat perhatian yang khusus gitu. Kecuali kalau memang ini hanya bidang tari, ada memang yang paguyuban itu. Tetapi untuk masalah yang lain itu masih sangat kurang gitu. Apakah Asep akan menyerah? Kelihatannya tidak. Oh, kelihatannya tidak. Kebetulan dengan saya juga sekarang sudah melegalkan tentang adanya Karawang Heritage. Oh, Karawang Heritage ya? Iya. Oke, terima kasih ya Pak ya. Iya. Sekarang baik lagi nih. Oke, ini sedang ditandatangani. Jadi Kang Asep, closing statementnya silakan. Apa saran kepada sahabat literasi di Karawang dan Indonesia terutama dengan iklim tadi kepenulisan di Karawang? Di tengah budaya instan sekarang dengan kemajuan teknologi gitu kan, kita kan semangat membaca itu memang berkurang karena kita senang baca yang pendek-pendek, postingan-postingan seperti itu. Padahal hasanah keilmuan itu terdapat pada buku-buku gitu kan, tidak hanya semata pada postingan-postingan pendek di medsos. Jadi saya kira kalau kita ingin mengejar ketertinggalan kita sebagai sebuah bangsa, kita ingin merealisasikan cita-cita ideal kita sebagai sebuah bangsa, maka harus kembali kepada pengetahuan. Nah, salah satu langkah konkret untuk kembali kepada pengetahuan itu adalah tadi, yaitu dengan menggairahkan kembali semangat berliterasi, semangat jadi, membaca dan menulis. Kalau di ekosistem Jawa Barat nih, kepenulisan Karawang tertinggal atau tidak dengan wilayah lain, dengan Cianjur, Ciamis, Tasik? Sangat tertinggal. Sangat Bahkan tertinggal, ya? saya sering begini kayak yang prihatin itu. Ketika saya menulis buku ini keluar gitu kan, banyak teman-teman dari luar kota, Bekasi, Depok, Bandung gitu kan, mereka itu sampai bertanya, emang di Karawang ada penulis? Sampai sedemikian rupa. Itu 2-3 tahun terakhir ini banyak pertanyaan seperti itu. Itu kan miris sekali gitu kan, seolah-olah Karawang itu tidak ada penulis, tidak ada tradisi literasi gitu kan. Oke, memang di Karawang ada penulis. Golagung TV tentang literasi semua ada di sini. Jangan lupa, dunia kata, dunia imajinasi, dunia kita semua. Kita cari jawabannya, apakah di Karawang ada penulis. Sampai jumpa, salam literasi.